Shalom saudara semua, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangkah dari hari lepas hari Tuhan dengan pengharapan dan dengan kekuatan yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di setiap perenungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Di nama Tuhan pada siang hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul rencana Tuhan yang terbaik. Kita percaya bahwa rencana Tuhan di kehidupan kita pasti yang terbaik dan selalu indah. Sebab firman-Nya mengatakan demikian di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya seperti firman Tuhan ini katakan bahwa rencana Tuhan itu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Ya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan, penuh dengan sakit penyakit. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh dengan hari depan yang penuh harapan. Itu janji firman Tuhan katakan. Artinya firman Tuhan ingin memberitahu kepada setiap kita bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, seperti firman Tuhan katakan juga, Tuhan berkata, aku datang supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan itu pasti. Ya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan saya diberkati, mudah-mudahan saya disembuhkan, mudah-mudahan saya ditolong. Bukan demikian. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sifatnya pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita yakini bahwa di dalam Tuhan kita itu pasti diberkati, pasti disembuhkan, pasti ditolong, pasti diberikan kekuatan. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita kalau merenungkan kehidupan kita dan seringkali kita bertanya dalam hidup ini, realitanya tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Katanya rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Tapi kok yang saya alami nggak demikian. Kok saya ya banyak mengalami pergumulan. Kok rancangan Tuhan itu kok rasanya gagal dalam hidup saya. Kok hidup saya gagal. Kok saya banyak penurunan dalam kehidupan saya. Kok saya banyak menghadapi sakit penyakit dalam kehidupan saya. Saudara, bukan karena rancangan Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita atau tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya Tuhan itu kalau sudah janji, kalau sudah rancangkan sesuatu dalam hidup kita, dia tidak akan pernah gagal. Dia selalu tepat pada janjinya. Dia selalu mengerjakan seperti yang dia sudah janjikan bagi setiap orang yang dia kasih. Bahkan iblis pun tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah keputusan-keputusan yang keliru, yang salah, yang tidak cerdas yang kita ambil dalam kehidupan ini. Contoh saja, ya, kalau kita hari-hari ini banyak menghabiskan atau menghamburkan uang kita punya gaya hidup yang salah, kita suka makan makanan di restoran, ya, yang mahal-mahal, pakai baju branded, padahal gaji kita
ya, nggak seberapa besar pengeluaran daripada pemasukannya. Maka jangan kita berharap bahwa hidup kita akan damai sejahtera atau keuangan kita akan baik-baik saja, kita akan cukup dalam segala keperluan kita, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita bangun gaya hidup yang salah, kita sukanya gaya hidup yang hambur, maka sudah bisa dipastikan, ya, beberapa waktu kemudian kita pasti akan mengalami banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Ada banyak sisi-sisi eh, kehidupan kita, kebutuhan kita yang tidak bisa terpenuhi karena kita nggak berhikmat dalam menggunakan keuangan kita. Oleh karena itu, saudaraku, penting sekali kita mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan ini. Karena apa yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita adalah buah atau hasil dari keputusan-keputusan yang kita bangun di masa yang lampau. Kalau hari ini keadaan kita baik, berarti di masa yang lalu atau di waktu yang lalu kita sudah mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Tapi kalau hari ini kita sedang mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, maka kita harus introspeksi diri. Berarti di waktu-waktu yang lampau kita banyak mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam kehidupan kita. Mungkin keputusan dalam gaya hidup, mungkin keputusan dari cara kita hidup, cara kita, pola kita makan, atau gaya kita hidup dan lain sebagainya, sehingga itu semua membuahkan hasil di waktu yang sekarang. Oleh karena itu kita harus cek kehidupan kita, apakah kita sudah mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang tepat di dalam kehidupan ini. Sebab dalam kehidupan ini kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, itu semua bisa kita lihat atau kita bisa prediksi, ya, dengan cara kita melihat apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita banyak membangun atau mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kita, kita membangun kehidupan yang sehat, kita menggunakan keuangan kita, mengatur keuangan kita juga dengan benar, dengan sehat, maka saya percaya dan saya yakin bahwa kehidupan kita di waktu yang akan datang juga akan sehat, akan baik, akan stabil, ya. Tapi kalau kita saat ini banyak menggunakan atau memakai kehidupan kita untuk sesuatu yang salah. Kita banyaknya begadang, kita banyaknya makan jeroan-jeroan, kita banyak makan-makan sehat, maka bisa dipastikan 1 tahun mendatang kehidupan kita mungkin banyak mengalami sakit penyakit, ya. Mungkin kolesterol kita tinggi, asam urat kita tinggi, dan lain sebagainya. Sama halnya juga kalau di masa-masa sekarang kita banyak memanajemen keuangan kita dengan baik, dengan keadaan yang hari-hari ini begitu sulit, kita mengatur juga keuangan kita juga dengan penuh hikmat, kita pakai keuangan kita sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa mengerem banyak keinginan kita, maka saya yakin, ya, di waktu yang akan datang atau di tahun depan kita akan punya keuangan yang lebih stabil, lebih baik, ya. Tapi kalau hari-hari ini kita banyak pakai hidup kita untuk beli yang semua yang terlalu berlebihan, kita pakai untuk beli keinginan kita banyak pakai uang kita untuk hal-hal yang tidak tepat, bukan kebutuhan, maka jangan kita harapkan di waktu yang akan datang kita bisa punya kehidupan keuangan yang stabil. Mungkin kita bisa mengalami banyak kesulitan, kita harus bayar cicilan ini dan itu, kita terjerat hutang dan lain sebagainya. Jadi kita percaya bahwa keputusan yang kita ambil untuk hidup di hari ini itu menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita banyak membangun hal-hal yang benar, yang baik, maka masa depan kita juga baik. Tapi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang nggak benar hari-hari ini, ya, kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, maka itu juga akan berdampak terhadap masa depan kita juga akan mengalami banyak kekeliruan atau kesalahan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri
Ya, kalau hari-hari ini banyak sekali keputusan kita ambil salah, maka jangan berhenti di waktu yang salah itu. Tapi mari kita mau kembali kepada Tuhan. Sebab kita percaya dia sanggup pulihkan, dia sanggup membenarkan kembali kehidupan kita. Kita tahu kisah tentang anak bungsu yang datang kepada bapaknya untuk meminta pembagian warisannya. Ya. Lalu kemudian diceritakan bapaknya itu membagi warisannya. Dan saat warisan itu diberikan kepada anak bungsu, saat itu keputusan ada dalam tangannya. Mau diapakan ya harta warisan yang diberikan Bapak. Dan kita dengar dalam firman Tuhan menceritakan bagaimana anak bungsu itu mengambil keputusan, dia pergi dari rumah, dia hidup sesukanya, dia hambur-hamburkan uangnya, dia hidup foya-foya, dia banyak bersenang-senang dengan temannya, dan sampai di satu titik dia kemudian apa yang dia punya semuanya habis dan dia mengalami kebangkrutan. Dikatakan dalam firman Tuhan, hidupnya melarat, kesulitan, bahkan untuk makan saja sulit. Sehingga dia harus bekerja menjaga babi di sebuah rumah, ya. Dan saking laparnya dia hampir saja memakan makanan babi itu, namun dilarang oleh pemilik rumah itu. Dan di saat itulah dia mulai ingat dengan Bapak. Dia berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak pelayan, ada banyak orang yang bekerja kepada Bapakku, dan mereka semua tidak kekurangan apapun. Mereka semua ya tidak kekurangan makanan, semuanya tercukupi dengan baik. Dan saat itu di tangan anak ini pun juga ada keputusan yang bisa diambil. Apakah dia mau pulang atau dia mau tetap melanjutkan pekerjaan menjadi penjaga babi. Di saat itulah anak ini mengambil keputusan yang benar. Dia kembali kepada bapaknya. Dan waktu dia pulang kembali kepada bapaknya, diceritakan dalam firman Tuhan, bapaknya melihat bahwa anak bungsunya ini pulang. Dan dia membuka tangannya, dia berlari untuk mendapatkan anaknya. Ya, waktu anak ini mengambil keputusan untuk kembali kepada bapak, bapak tidak pernah menolak dia. Justru bapak membuka tangannya, menyambut kepulangannya. Dia diberikan jubah, dia diberikan cincin, keadaannya dipulihkan, dikembalikan kepada posisi yang semula sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa. Kalau hari ini keadaanmu seperti anak bungsu ini, karena keputusan-keputusan yang salah, karena keputusan-keputusan yang keliru yang kamu pernah ambil, membuat hari ini keadaanmu mungkin mengalami kehancuran, mengalami keterpurukan, mengalami banyak penderitaan, kesusahan. Jangan berhenti di posisi itu. Tapi mari kembali kepada Tuhan. Ambil keputusan kembali. Ambil keputusan untuk datang kepada Bapa. Ambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Karena kita percaya tangannya terbuka menyambut kepulangan kita kembali. Dia mau memulihkan keadaan kita. Dia mau menyatakan rancangan yang indah itu atas hidup kita. Namun semuanya itu tergantung dari keputusan yang kita ambil. Adakah engkau hari ini yang mungkin sudah banyak jatuh bangun dalam kehidupan karena mungkin kehidupan dosamu, karena engkau seorang ya pejudi berat, karena engkau seorang peminum berat hingga membuat hidupmu mengalami kesulitan, engkau nggak punya pekerjaan, engkau mungkin ditinggalkan orang-orang yang engkau kasihi. Ya, kalau engkau gagal hari ini dalam kehidupanmu karena keputusan-keputusan yang pernah engkau ambil, mari datang kembali kepada Bapa. Dia mau memulihkan kehidupanmu. Dia mau menempatkan engkau di posisi yang sebenarnya sebagai anak yang dia kasihi. Dan dia mau menyatakan kembali rancangannya atas kehidupanmu. Oleh karena itu, pakai kesempatan hari ini untuk introspeksi kembali. Dan ambil waktu ini untuk engkau kembali kepada Bapa. Sebab dia mau memulihkan keadaan kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Kiranya kita semua boleh merespon firman Tuhan ini. Dan kita boleh hidup di dalam setiap rancangan Tuhan yang indah dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.